Untuk mendapatkan hasil maksimal, yaitu tanaman sehat dan berbuah lebat seperti ini, kita harus melakukan teknik-teknik atau langkah-langkah di dalam budidaya tanaman cabai. Bagaimana cara menanggulangi penyakit, bagaimana cara memberikan nutrisi, ini sangat berpengaruh di dalam budidaya tanaman cabai. Jika itu dilakukan, maka akan mendapatkan hasil tanaman sehat dan berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212. Jadi buahnya sangat lebat, tanamannya subur luar biasa, walaupun dalam keadaan cuaca seperti sekarang ini yaitu panas yang luar biasa. Khususnya di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan di dalam penanaman atau budidaya tanaman cabai sehingga tanamannya bisa berbuah lebat, sehat dan subur seperti ini. Langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan olah lahan. Nah, olah lahan pada saat itu yang kita tanam cabai ini merupakan di lahan bekas. Karena lahan bekas adalah kita membersihkan tanaman sebelumnya. Nah, tanaman sebelumnya adalah tanaman terong. Setelah kita membersihkan tanaman terong, baru kita memberikan namanya pupuk vertipos pada bedengan. Nah, lebar bedengan yang kita buat ini sebelumnya adalah 1 meter dengan lebar selokan kurang lebih 70 cm. Nah, setelah kita melakukan pemberian pupuk vertipos di dalam bedengan, baru kita melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida. Insektisida yang kita gunakan adalah Risotin dengan dosis 4 tutupnya atau 40 ml dengan ukuran 14 liter air. Sedangkan fungisida yang kita gunakan bahan aktif Mancozeb dengan takaran 3 sendok makan untuk 14 liter air. Setelah kita melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida, kita diamkan selama kurang lebih 7 hari. Nah, setelah 7 harinya, yang kita lakukan sebenarnya melakukan sterilisasi lahan dengan bahan asam humat, jamur trichoderma, dan silika karbon. Tetapi pada waktu itu karena kita sibuk, kita tidak sempat melakukan sterilisasi lahan terlebih dahulu. Tetapi yang kita lakukan adalah menanam cabai terlebih dahulu. Dan setelah selesai melakukan penanaman, besoknya baru kita melakukan sterilisasi lahan dengan menggunakan bahan yang saya sampaikan tadi, yaitu asam humat, jamur trichoderma, dan silika karbon. Setelah 5 hari berikutnya, baru kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Kemudian di usia 10 HST juga kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Kemudian di usia 15 HST lagi, kita kembali melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Kemudian di usia 20 HST baru kita melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida bahan aktif abamectin, kita campur dengan asam amino dan fosfat cair juga. Nah, pemberian atau penyepraian dengan insektisida bahan aktif abamectin bertujuan untuk mengendalikan keriting daun pada tanaman cabai. Kemudian di usia 30 HST kita kembali melakukan penyepraian. Nah, penyepraian kali ini kita menggunakan fungisida juga dicampur dengan insektisida. Insektisida yang kita gunakan masih tetap menggunakan bahan aktif abamectin, sedangkan fungisida yang kita gunakan adalah bahan aktif Mancozeb dicampur dengan Cabriotop
Dosis fungisida yang kita gunakanlah 2 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Sedangkan insektisida yang kita gunakan bahan aktif abamectin, kita menggunakan takaran 10 mili untuk 14 liter air. Itu hanya sebagai pencegahan. Kemudian kita diamkan selama beberapa kurun waktu, tidak lagi menggunakan asam amino dan fosfat cair sampai memasuki usia generatif. Nah, di usia generatif ini, di awal generatif ini, kita melakukan penyepraian khusus yaitu usia 50 HST dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida yaitu Kopsid 77 dengan dosis 2 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Kemudian di usia 55 HST kita baru melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium dan boron. Dan juga kita melakukan penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron, mereknya adalah Kalinet, dicampur dengan insektisida bahan aktif abamectin lagi. Nah, kemudian di usia 60 HST kita melakukan lagi yang namanya penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron merek Kalinet. Dan di usia kemudian 70 HST kita kembali melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Nah, interval pengocoran kalsium dan boron adalah 2 minggu. Begitu juga penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron, intervalnya juga 2 minggu sekali. Nah, kemudian di usia 75 HST kita memberikan pupuk susulan dengan menggunakan SP36 dan NPK 1616, yaitu dengan perbandingan 2:1. Jadi SP36-nya 2, NPK 1616-nya 1. Dosis yang kita gunakan adalah 1 sendok makan untuk 1 lubang pupuk susulan. Nah, ini sangat penting sekali untuk pengendalian hama penyakit khususnya tungau. Pada waktu pemetikan yang ketiga dan yang kedua kita menggunakan insektisida Pegasus. Ini untuk mengendalikan tungau karena cuaca yang sangat panas, dominan yang menyerang adalah tungau dan trip. Dan kita melakukan juga penyepraian dengan menggunakan fungisida Amistrastop dimix dengan dextraronil mix. Itu tujuannya agar perantingan tanaman cabai lebih pendek agar tanaman cabai berbuah lebih lebat lagi. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau itu kita lakukan, maka akan tanaman cabainya berbuah lebat seperti ini. Dan tanaman akan menjadi sehat, kuat terhadap serangan namanya penyakit khususnya patek atau antraknosa. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.